mekanisme untuk memastikan bahwa kinerja antar instansi selaras dengan target pembangunan nasional. Seperti yang dilihat oleh Bapak dan Ibu di dalamnya, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita membahas mengenai manajemen kinerja nasional melalui SAKP. Yang kedua adalah transformasi digital pemerintah yang merupakan upaya percepatan digitalisasi di pemerintahan guna meningkatkan rekonstruksi, transparansi, dan akualitas layanan publik. Dengan pendekatan share outcome ini, kami mengharapkan program kerja di setiap kedeputian itu tidak berjalan sendiri-sendiri namun harus selaras untuk mendukung pencapaian dua share outcome tersebut. Dalam SAKP ada beberapa intervensi yang harus dilakukan secara kolaboratif di lingkungan PAN-RB. Yang pertama adalah tentunya untuk memastikan implementasi SAKIP itu selaras dengan SAKP di seluruh instansi pemerintah. Memastikan adanya pedoman proses bisnis dan peta bisnis proses bisnis tematik. Yang ketiga adalah memastikan adanya Grand Design Manajemen ASN. Yang keempat adalah mendorong dan memastikan adanya inovasi pelayanan publik tematik yang berfokus pada pencapaian prioritas nasional dan pengukuran kinerja pelayanan publik dan kepuasan masyarakat. Yang terakhir adalah mendampingi penerapan pemerintahan di bidang digital tematik dan mengkoordinasikan layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi di dalam portal layanan administrasi pemerintahan. Selanjutnya untuk share outcome yang kedua, yaitu penerapan transformasi digital, di mana intervensi yang dilakukan secara kolaboratif di antara di lingkungan Kementerian PAN-RB tentunya merupakan hampir sama dengan substansi dari SAKP, namun setiap aspek akan lebih mengarah pada penguatan manajemen transformasi digital. Bapak dan Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa pagu awal untuk Kementerian PAN-RB yaitu sebesar 392 miliar 980 juta 127 ribu rupiah setelah direkonstruksi menjadi 184 miliar direkonstruksi sebesar 184 miliar 900 juta rupiah menjadi sekarang 208 miliar 80 juta 127 ribu rupiah. Jadi pagu kami sekarang sekitar 208 miliar 80 juta 127 ribu rupiah. Jika rekonstruksi tersebut diperinci per program, rekonstruksi program dukungan manajemen sebesar 64 miliar 165 juta 3 ribu rupiah dan rekonstruksi program kebijakan pembinaan profesi dan tata kelola ASN sebanyak 120 miliar 723 juta 115 ribu rupiah. Dampak dari rekonstruksi menyebabkan dukungan manajemen dengan pagu awal 251 miliar 84 juta 807 ribu rupiah menjadi 186 miliar 919 juta 804 ribu rupiah dan program kebijakan pembinaan profesi menjadi 20 miliar 122 juta 205 ribu rupiah. Nah, jika alokasi anggaran ini diperinci, berikut gambarannya program untuk masing-masing kedeputian yang Bapak dan Ibu bisa lihat di dalam layar. Dalam upaya untuk terus meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan kualitas manajemen ASN, maka kami tentunya Bapak dan Ibu ini yang mungkin ditunggu-tunggu adalah kami ingin menyampaikan evaluasi hasil seleksi CPNS dan PPK tahap 1 tahun 2024 sebagaimana surat permintaan pimpinan DPR RI. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam hal pemerintah telah menetapkan arah pengadaan ASN tahun 2024 dengan beberapa fokus utama. Pengadaan CASN fokus pada pemenuhan tenaga guru, tenaga kesehatan, penyelesaian pegawai non-ASN, dan rekrutmen fresh graduate untuk membawa inovasi baru. Selain itu, rekrutmen untuk jabatan yang terdampak digitalisasi dikurangi, sehingga talenta digital diutamakan guna mendukung transformasi digital.
Bentar, terusin sebentar. Sambil presentasi, sambil Bu, memperkenalkan para deputi, Bu. Ya, deputi itu yang bekerja untuk Kementerian Ibu itu yang biar dikenalkan, karena ada Maijen juga itu kan. Ya. Baik. Karena saya ngelama aja nggak hafal, apalagi yang mohon maaf yang mungkin yang baru ini. Sekalian. Terima kasih, Pak. Ini sudah definitif semua, Bu. Oh ya, nggak apa-apa, nanti tinggal diperkenalkan ke teman-teman. Jadi baik, terima kasih Pak. Mungkin saya akan perkenalkan. Mohon maaf tadi saya tidak memperkenalkan. Jadi saya memperkenalkan Pak Menpan RB Bapak Maijen Purwadi, Komjen Purwadi. Saya suka ketukar antara yang TNI sama Polri. Kemudian Sesmen Pan RB Pak. Dulu saya Sesmen Pannya, sekarang Bu Reni dulu adalah Sestama dari Sestama LAN. Bu Reni Susana. Sekarang jadi Sesmen Pan RB. Kemudian deputi yang menangani masalah ASN ini adalah Pak Abbas Subagja, Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur. Kemudian deputi yang di ujung Profesor Erwan Agus, beliau adalah Deputi Bidang Reformasi Birokrasi. Dan di belakang saya ada Ibu Deputi Bidang Kelembagaan, Ibu Nani Murwati, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana. Di sebelahnya adalah Bapak Oto Kuswandaru, beliau adalah Deputi Bidang Pelayanan Publik. Sebelumnya beliau adalah Deputi di Pengawasan di BKN. Kemudian sebelahnya adalah staf ahli administrasi pemerintahan yang saat ini menjabat sebagai PLT untuk Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah. Dan di sebelah mungkin Bapak sudah kenal semua, Pak Tasdik, beliau adalah staf khusus meritokrasi, bidang meritokrasi. Kemudian Pak Brigjen Doni dari beliau juga adalah staf khusus, dan sebelahnya adalah Pak Hakim, beliau adalah staf ahli untuk staf ahli untuk budaya kerja, dan yang terakhir Pak Pandu, staf ahli untuk digital transformasi. Jadi kami sudah apa lagi? Lengkap ya semuanya ya. Jadi ya. Jadi ini squadnya Kemenpan RB Pak Toha ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal. Di belakang ada beberapa eselon 2 yang ikut hadir. Kami mungkin ingin melanjutkan tadi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pengadaan CASN yang sudah kita laksanakan tentunya didasarkan pada beberapa regulasi yang menjadi pijakan hukum di dalam setiap tahapannya. Dasar hukum yang sudah kita lakukan, yang sudah disusun, ini seperti yang kita lihat di sini adalah Undang-Undang Nomor 20, kemudian Undang-Undang Nomor 11 tahun 2017 sampai Undang-Undang tahun PP 49, termasuk PP Peraturan Menpan Nomor 8 2014, dan kami juga sudah mengeluarkan beberapa peraturan-peraturan mengenai bagaimana mekanisme seleksi CPNS dan mekanisme seleksi P3K yang akan menjadi pedoman bagi BKN dan instansi pemerintah yang melaksanakan seleksi CPNS maupun P3K. Dalam pelaksanaannya ada dua mekanisme Bapak dan Ibu sekalian. Di dalam pengadaan seleksi ASN ini, yaitu CPNS, di mana formasi CPNS ini diperuntukkan bagi pelamar umum, termasuk di dalamnya adalah para fresh graduate, talenta digital, diaspora maupun putra-putri daerah seperti Kalimantan dan daerah tertinggal. Dan ini 100% kuota untuk umum. Kemudian sementara formasi P3K difokuskan pada untuk pegawai non-ASN yang sudah memiliki pengalaman bekerja di instansi pemerintah yang telah terdaftar di dalam database BKN dan ex-THK2. Jadi ini ada dua kebijakan. Nah, setiap jalur ini Bapak dan Ibu sekalian memiliki mekanisme seleksi yang ketat dengan kelulusan berdasarkan nilai terbaik dan peringkat terbaik. Jadi seleksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa ASN yang direkrut memiliki kompetensi yang baik. Untuk memastikan ini, kita sudah merekrut talenta terbaik seleksi CASN yang dilakukan melalui beberapa tahapan yang secara terstruktur, dari mulai pengumuman seleksi, pendaftaran seleksi, sampai nanti kita
pengumuman ini ya, sudah nanti mungkin Pak Kepala BKN akan menyampaikan secara lebih detail mengenai tahapan-tahapan pengadaan untuk CASN ini. Setelah meninjau beberapa kebijakan dan tahapan pelaksanaannya, data kebutuhan pegawai dan formasi yang dibuka pada pengadaan CASN tahun 2024 yang telah diumumkan tanggal 5 Januari adalah sebanyak 2,3 juta formasi yang terdiri dari 429.183 formasi untuk instansi pusat dan 187.333 untuk instansi daerah dan 6.027 CPNS lulusan kedinasan. Berdasarkan pendataan pegawai non-ASN dalam data BKN, sisa non-ASN yang belum diangkat adalah sebanyak 1.789.051. Jumlah ini adalah jumlah yang disepakati oleh Komisi 2 DPR terkait dengan pengangkatan non-ASN berdasarkan data yang ada di database BKN. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, setelah proses pengusulan formasi berjalan, terdapat perubahan karena kebutuhan yang kita sediakan, misalnya untuk CPNS adalah 622, ternyata yang diusulkan oleh instansi pusat dan daerah hanya 278, sedangkan formasi yang kita berikan itu hanya 248 formasi yang kita sediakan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemerintah pusat maupun di daerah. Di daerah, kebutuhan yang disampaikan kepada kami adalah 483, tetapi usulan yang disampaikan kepada kami jumlahnya lebih kecil, yaitu sebanyak 148.113 dan formasi yang disediakan setelah kami lakukan penyesuaian pengecekan terhadap formasinya yang kita dapat adalah 134.424. Sementara P3K, formasi yang dibutuhkan yang disampaikan kepada kami adalah 1.605.634 dan daerah kebutuhannya 1.383 gitu ya, tapi yang diusulkan ke kami itu hanya 714.161 dan formasi yang kami berikan kepada daerah adalah 716.70. Jadi ini antara yang kita sediakan dengan pengusulan dari instansi itu lebih kecil. Jadi tempat kita sediakan sudah besar, tapi yang diusulkan ini karena memang ada keterbatasan ini, karena ada penetapan formasi di daerah ini berkurang karena usulan semula adalah karena adanya keterbatasan anggaran dan instansi pemerintah juga mengajukan penambahan alokasi formasi dari usulan penyelesaian tenaga non-ASN. Bapak dan Ibu sekalian, dari total 1.266 yang saya sampaikan tadi, berikut merupakan rincian formasi untuk CPNS dan P3K. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat dari ini total formasi yang sudah kita berikan kepada daerah yang tentunya lebih kecil daripada kebutuhan yang sudah ditetapkan sampaikan kepada kementerian lembaga dan daerah. Setelah melalui berbagai tahapan pengadaan, kami mencatat beberapa hal yang menjadi evaluasi, yaitu pertama, terdapat beberapa instansi yang menunda penyelesaian dan pengadaan CPNS. Jadi masih ternyata ada juga yang instansi menunda atau menunda dan pengadaan CPNS. Yang kedua adalah usulan formasi yang disampaikan pemerintah itu tidak optimal, jadi belum optimal. Jadi tidak sesuai dengan yang data yang kami punya. Kemudian instansi yang tidak mengusulkan formasi sesuai, ada juga instansi yang tidak mengusulkan formasi sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan jabatan bagi pelamar yang sudah terdata di dalam database BKN. Yang keempat, adanya pelamar yang mendaftar pada unit kerja yang tidak sesuai dengan data yang bersangkutan. Sebagaimana telah kami sampaikan tadi, bahwa satu fokus pengadaan CASN adalah menyelesaikan penataan pegawai non-ASN. Oleh karena itu dalam forum ini kami ingin menyampaikan bagaimana komitmen pemerintah dalam penataan pegawai non-ASN. Jika dirunut dari hulu, Bapak dan Ibu sekalian, pegawai non-ASN muncul salah satunya akibat ketidakdisiplinan instansi di dalam rekrutmen, terutama karena pilkada. Kepala daerah cenderung untuk melakukan perekrutan
tenaga honorer sebagai imbas dari proses pemenangan pilkada. Hal ini juga berlaku kepada KL mungkin dalam skala yang lebih kecil. Namun demikian, meskipun rekrutmen pegawai non-ASN dilaksanakan oleh P3K atau PPK instansi masing-masing, pada sisi hilir penataan tenaga non-ASN menuntut keterlibatan berbagai pihak. Jadi ada Kementerian PAN-RB berperan untuk menetapkan kebijakan rekrutmen pengadaan non-ASN, penetapan kebijakan, BKN berperan untuk melakukan penetapan kebijakan teknis pelaksanaan seleksi, Kementerian Keuangan mendukung dari sisi alokasi anggaran, Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengusulan dan pengelolaan pegawai ASN. Sementara DPR terlibat dalam pengawasan regulasi dan Kemendagri sebagai pejabat pembina pemerintah daerah juga melakukan pengendalian. Berdasarkan pendataan tahun 2022, berdasarkan database ASN, Bapak dan Ibu sekalian, dari sini kita bisa melihat bahwa data yang 2,3 juta ini ternyata banyak di tenaga administrasi. Jadi Bapak Ibu bisa melihat data profil tenaga non-ASN yang kami lakukan pendataan di tahun 2022. Profil ini menunjukkan betapa beragamnya latar belakang pegawai non-ASN yang tersebar di seluruh instansi pemerintah yang menghadirkan tantangan tersendiri tentunya di dalam upaya penataan. Nah, Bapak Ibu pimpinan dan Komisi 2 yang kami hormati, sejak tahun 2005 pemerintah itu sudah menerbitkan berbagai macam regulasi untuk melaksanakan berbagai langkah menata pegawai non-ASN. Jadi penataan tenaga non-ASN ini sudah kami lakukan sejak tahun 2005. Afirmasi sudah kami lakukan sejak tahun 2005. Jadi sampai hari ini yang kita lakukan adalah kebijakan-kebijakan yang bersifat afirmasi. Jadi langkah diawali dengan PP 48 tahun 2005 yang menghasilkan pengangkatan 860.220 pegawai non-ASN yang menyisakan pegawai yang tidak memenuhi kriteria sebanyak 60.482 THK1. Kemudian dengan PP nomor 56, di dalam PP 48 Bapak dan Ibu sekalian juga kami sudah disebutkan tidak diperbolehkan lagi mengangkat tenaga non-ASN. Jadi pelarangan sudah disampaikan sejak tahun 2005. Kemudian dengan PP nomor 56 tahun 2012, pendataan kemudian menjadi membengkak dari semula 60.482 menjadi 642.462. Dan kami juga sudah melakukan penyesuaian passing grade juga kita sesuaikan dan sudah diangkat, kita sudah lakukan tes yang lulus hanya 209.872, yang tidak lulus 438.590. Ini pun dengan tes yang kami passing grade untuk tes pun sudah kami rendahkan, tapi juga masih banyak yang tidak memenuhi syarat, begitu masih banyak yang tidak lulus sekitar 438. Kemudian juga berlanjut 2017 Bapak dan Ibu sekalian, terus sampai juga akhirnya dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 sekaligus juga mengamanatkan untuk kita diselesaikan Desember 2024, termasuk ada pelarangan untuk pengangkatan tenaga non-ASN. Amanat tersebut tentunya sudah ditindaklanjuti oleh DPR RI dan pemerintah melalui Kementerian PAN-RB dan BKN. Melalui rapat dengar pendapat tanggal 28 Agustus 2024, DPR dan pemerintah sepakat untuk melakukan penataan pegawai non-ASN yang terdata dalam database BKN dengan ketentuan pegawai non-ASN yang mendaftar dan sesuai dengan formasi yang diusulkan langsung diangkat menjadi PPK. Kemudian yang kedua, pegawai non-ASN yang mendaftar dan tidak terdapat dalam usulan formasi maka diangkat menjadi PPK paruh waktu. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, nanti Kepala BKN akan menyampaikan hasil secara lebih detail dalam rangka komitmen kami untuk melaksanakan komitmen yang sudah dilaksanakan atau sudah ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2024. Kami sudah mengeluarkan berbagai keputusan
3 putusan Menpan RB yang mengatur kriteria pelamar, kemudian juga diterbitkan 3 surat menteri, yaitu yang memastikan aspek penganggaran gaji pegawai non-ASN dan PPK paruh waktu, serta penjelasan mengenai pengadaan P3K, termasuk berbagai rapat dan coaching klinik yang lebih intensif telah kita laksanakan. Bapak dan Ibu sekalian, hal yang penting yang perlu kita sampaikan adalah kita dalam penataan undang-undang ini adalah ada undang-undang mengenai undang-undang HKPD, yaitu proporsi belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30% dari total APBD. Beberapa daerah bahkan sudah memiliki rasio belanja pegawai tertinggi sebanyak 57,30%. Ini tidak termasuk belanja pegawai yang ada di program-program maupun proyek-proyek yang ada di masing-masing kementerian. Jadi rata-rata nasional rasio belanja pegawai pada APBD itu adalah 37,18%. Tentunya kita semua harus mengendalikan rekrutmen ASN ini secara proporsional agar belanja pegawai tidak melebihi batas rekrutmen sehingga tidak berdampak kepada stabilitas di pemerintah daerah. Bapak dan Ibu sekalian, Bapak yang kami hormati, kami kembali menyampaikan bahwa penyelesaian tenaga penataan pegawai non-ASN ini tentunya membutuhkan sinergi yang banyak pihak, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Pada proses yang sudah panjang yang telah kita lewati ini, pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya memberikan afirmasi dengan memberikan atau menerbitkan regulasi mengenai rekrutmen dan kebijakan afirmasi, alokasi anggaran, hingga komunikasi intensif dengan kementerian dan lembaga. Secara teknis, proses pengadaan juga sudah disiapkan dan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Ini tanda contek dan menyatakan bahwa kami Kemenpan RB maupun BKN sudah selesai melaksanakan proses pengadaan. Selanjutnya, setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah, perlu turut berkolaborasi di dalam penyelesaian permasalahan ini dengan memastikan tidak adanya rekrutmen pegawai ASN baru, menyediakan anggaran untuk pegawai non-ASN selama proses seleksi, bertanggung jawab terhadap penataan pegawai non-ASN di instansi masing-masing, dan memastikan pengangkatan non-ASN sesuai dengan kebijakan nasional. Hingga hanya dengan kolaborasi ini tentunya peran aktif adalah dan peran aktif dari semua stakeholder, tentunya penataan ASN ini dapat kita selesaikan bersama. Bapak dan Ibu sekalian, setelah mencermati hasil pengadaan CASN komitmen yang kita laksanakan, kami laporkan rencana tindak lanjut bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan dan menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN, penataan ASN nasional secara menyeluruh, dan adanya usulan penundaan seleksi dari beberapa daerah, pemerintah mengusulkan untuk dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026. Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus selesai CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN. Untuk keberhasilan pencapaian program kinerja Kemenpan RB guna mendukung agenda pembangunan nasional 2025-2029, termasuk dukungan untuk penyelesaian penataan pegawai non-ASN serta target-target dapat tercapai. Dengan semangat kolaborasi, komitmen yang kuat, mari kita wujudkan SDM aparatur yang lebih baik demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, pelayanan publik yang berkualitas, serta pembangunan yang berkelanjutan demi Indonesia yang lebih maju.